Halo semuanya, kembali lagi di channel HR Fams. Tapi kali ini kita nggak bakalan bahas-bahas film. HR Fam punya konten baru buat kalian yang males nonton tapi tetap pengen tahu ringkasan cerita film tersebut. Dan semoga setelah menonton video ini kalian jadi tertarik untuk menonton langsung filmnya. Film kali ini berjudul Nightcrawler yang dirilis tahun 2014. Salah. Bukan yang itu. Ini yang benar. Film ini menceritakan seorang jurnalis lepas bernama Louis Bloom yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Silakan duduk manis dan siapkan cemilannya. Dan selamat bergabung di HR Fams Nonton Ulang Film. Film dibuka dengan seorang pemuda bernama Louis Bloom yang tertangkap basah mencuri barang-barang oleh polisi dan beralasan kalau dia sedang tersesat. Polisi pun mengatakan kalau ini tempat yang terlarang. Louis menjawab, tidak ada tanda kalau tempat ini dilarang. Polisi pun meminta kartu identitasnya. Sesaat dia memberikan kartu identitasnya, ia langsung memukuli dan menghajar polisi tersebut hingga pingsan. Scene selanjutnya, Louis pergi dengan mobilnya ke sebuah tempat yang sepertinya adalah tempat di mana ia bisa menjual barang-barang yang ia curi tadi. Sayangnya ia tak dapat harga yang cocok dan terpaksa menerima uang yang ditawarkan oleh si pembeli. Ya, daripada nggak dapat duit sama sekali lah ya. Selanjutnya, Louis menawarkan diri untuk bekerja dengan pembeli tersebut dan menyebutkan keahliannya. Ya, sekali lagi, Louis tidak mendapatkan pekerjaan di sana. Kita beralih ke scene selanjutnya. Saat dalam perjalanan pulang, Louis melihat adanya laka lantas dan Louis melihat kejadian tersebut. Sembari Louis melihat kecelakaan itu, dia juga melihat adanya seseorang yang berlari dan membawa kamera lalu merekam kejadian tersebut. Dan Louis bertanya, apakah video tersebut akan masuk TV? Dan bertanya kembali, apakah penghasilan dari pekerjaan seperti ini besar? Dan jurnalis tersebut menjawab lebih dari cukup. Di sini awal mulanya Louis berminat untuk menjadi jurnalis karena melihat peralatan yang dimiliki jurnalis ini terlihat sangat mahal dan bertanya apakah ada lowongan. Sayangnya ia juga ditolak oleh jurnalis tersebut dan memutuskan akan bekerja sendiri sebagai jurnalis lepas. Besoknya Louis berencana membeli peralatan untuk menjadi jurnalis lepas dengan mencuri sepeda orang lain di sekitaran pantai. Ya, namanya juga udah ahli. Dengan mudah Louis mencuri sepeda yang diparkirkan dekat pantai. Akhirnya Louis sudah punya beberapa alat seperti kamera dan alat scanner polisi. Akhirnya perjalanan Louis menjadi reporter dimulai. Pada malam harinya, Louis mendapatkan informasi bahwa ada sebuah kejadian di jalanan. Louis langsung berlari keluar dari mobilnya dan membawa kamera. Bukannya bisa mengambil gambar, justru Louis diusir oleh polisi yang sudah berada di lokasi kejadian. Selanjutnya Louis mendapatkan informasi lagi tentang kejadian. Dan kali ini Louis berhasil mendapatkan gambar yang sangat dekat dengan korbannya. Ya, walaupun pada akhirnya tetap diusir oleh polisi. Dan membuat jurnalis lain juga ikut terusir. Sambil menuju mobilnya, Louis mendengar percakapan seorang jurnalis senior tersebut sedang bertransaksi ke stasiun televisi. Louis pun bergegas ke stasiun televisi dan menawarkan video yang sudah ia dapatkan. Ternyata kepala direksi yang bernama Nina menyukai video yang diambil oleh Louis yang memperlihatkan adegan sadis seseorang yang dibunuh di jalanan dan langsung menawarkan berapa harga video tersebut dan mencapai kesepakatan harga dengan Louis. Setelah memberi cek kepada Louis, Nina mengatakan untuk merubah dan melengkapi peralatannya. Dan Nina juga mengatakan dia sangat menyukai video yang berbau kriminal karena bisa menaikkan rating stasiun televisinya. Besok paginya video dari Louis tersebut masuk ke televisi.
Louis kemudian mulai mengupdate peralatan dan merekrut karyawan sebagai asistennya. Seorang pria pengangguran yang bernama Rick, yang ditugaskan untuk mendengar kode polisi dan mengarahkan Louis ke lokasi kejadian. Pekerjaan pertama Rick pun gagal karena ia salah membaca GPS dan akhirnya Louis tidak mendapatkan video pada kejadian itu. Kembali adanya informasi, Louis dan Rick bergegas untuk ke tempat kejadian yang baru saja diterimanya. Sesampai di lokasi, Louis lalu menyoroti dan bertanya pada warga sekitar yang melihat kejadian tersebut, yang mengatakan adanya kejadian penembakan. Louis berjalan melintasi halaman rumah agar bisa mendapatkan gambar yang lain, tetapi jurnalis yang lebih dahulu mengatakan kalau ini sudah selesai. Bukannya pergi, Louis malah menerobos masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan mengambil beberapa gambar di kameranya dan mengubah beberapa posisi benda di dalam rumah yang terjadi penembakan agar videonya terlihat lebih dramatis. Langsung saja Louis memberikan video tersebut ke Nina, tetapi editornya yang bernama Frank mengatakan kalau video itu tidak bisa dipakai. Tapi justru Nina lagi-lagi membayar video dari Louis, dan kali ini dengan harga yang cukup tinggi dari sebelumnya. Semakin lama, Louis makin terlatih dengan profesi barunya itu, hingga ia punya banyak uang sampai bisa membeli mobil sport keren. Agak terjadi konflik sedikit antara Rick dan Louis, karena Rick yang meminta untuk dinaikkan gajinya. Sampai akhirnya ada kesepakatan mereka berdua untuk selanjutnya Louis berjanji akan menaikkan gajinya Rick. Karena semakin jayanya Louis, jurnalis senior yang dulu pernah menolaknya justru sekarang memintanya untuk bergabung dengannya. Louis secara terang-terangan menolaknya karena menurutnya dengan dirinya sendiri bisa menghasilkan uang seperti sekarang ini. Di kasus berikutnya, si jurnalis senior malah lebih dahulu mendapatkan berita serta gambar yang sangat bagus, ujarnya, yang membuat Louis sangat kesal hingga dimarahi oleh stasiun televisi karena tidak dapat berita tersebut. Akhirnya keesokan harinya, Louis pergi ke rumah jurnalis senior tersebut untuk mensabotase mobilnya. Dan saat malam harinya, mobil jurnalis senior itu mengalami remblong dan terluka sangat parah. Louis datang ke lokasi kejadian dan merekam jurnalis tersebut tanpa rasa bersalah. Udah psycho banget ini nih. Lanjut ke scene berikutnya. Louis mendengar informasi lagi dari alat scannernya yang berisi panggilan 911. Tanpa pikir panjang, Louis langsung menuju lokasi dan ternyata ia mendahului polisi dan melihat si pelaku akan segera kabur dari rumah tersebut. Bukannya segera memanggil bantuan, Louis malah asik merekam segala yang terjadi, baik itu wajah pelaku, nomor plat mobil pelaku, hingga korban yang terbunuh di dalam rumah tersebut. Begitu mendengar suara sirine polisi, ia langsung kabur dan segera memberi videonya ke stasiun televisi dengan harga yang sangat tinggi. Kalau Nina tidak mau bayar, dia mengancam akan menjual ke stasiun televisi yang lain. Louis sengaja tidak memberikan rekaman wajah dan nomor plat kendaraan pelaku agar ia bisa mencari sendiri pelaku untuk kepentingan rekaman videonya. Bahkan dia tidak jujur saat diinterogasi oleh polisi soal kejadian tersebut. Lalu pada malam harinya, Louis mulai melancarkan aksinya dengan mengikuti pelaku hingga si pelaku berhenti di sebuah restoran. Louis menyuruh Rick mengambil gambar dari arah yang berbeda dan segera menelpon polisi kalau ia melihat pelaku berada di sebuah restoran. Begitu polisi tiba, terjadi aksi tembak-menembak antara polisi dan pelaku hingga mengakibatkan salah seorang polisi tertembak. Louis yang berhasil mendapatkan rekaman aksi penembakan tersebut dengan sigap mengejar pelaku yang berusaha lari dari polisi. Hingga akhirnya mobil pelaku mengalami kecelakaan. Louis turun dari mobil dan segera mengecek kondisi pelaku yang kabur tersebut. Tapi lagi-lagi, Louis berbuat yang curang dan mengatakan pada Rick kalau pelakunya sudah tewas. Cepat ke sini dan ambil rekamannya.
Rick yang langsung menuruti perintah Louis langsung mendekati pelaku. Ternyata pelaku tersebut masih hidup dan menembak Rick hingga tewas. Louis mengambil kamera dari tangan Rick dan segera pergi dari tempat tersebut. Akhirnya Louis mempunyai rekaman yang bisa ia jual ke stasiun televisi dengan harga yang fantastis. Mendekati akhir film, kita diperlihatkan kalau Louis sudah mempunyai tim jurnalisnya sendiri dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Seorang psikopat yang berkedok jurnalis ini menghalalkan segala cara agar bisa menjadi kaya raya. Gak kebayang kan kalau ada seorang jurnalis seperti itu. Sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa di film selanjutnya. HR Fam pamit and see you next video.